Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Salam jumpa dalam kasih Kristus melalui program Morning Call GPIB. Bersama saya Pendeta Henderina Ardia Naraliawan yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Ebenezer Gianyar Bali. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari baru. Anugerah Allah yang luar biasa bagi kami untuk kami bisa lalui pada hari ini dengan baik. Kami menyadari keterbatasan kami untuk menjalani hari. Oleh karena itu ya Bapa, dalam kerendahan hati kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami memohon hikmat Allah, pengertian dari Allah melalui bimbingan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman kehidupan kami. Oleh karena itu layakkanlah kami ya Bapa, tuntun kami dalam hikmat-Mu untuk memahami firman Tuhan dan menjadi pelaku sabda Kristus yang hidup. Bersabdalah ya Allah, kami siap sedia untuk mendengar. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab pada pagi hari ini berdasarkan Bilangan 34 ayat 13 sampai 18 yang menyatakan demikian. Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada ke9,5 suku. Sebab suku Bani Ruben menurut kaum keluarga mereka dan suku Bani Gad menurut kaum keluarga mereka, juga suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusakanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan dekat Yeriko di sebelah timur. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka, Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Kamu harus juga mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Demikian kebenaran sabda Kristus. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang kita baca pada pagi hari ini mau menceritakan atau menggambarkan tentang keadilan, kesetaraan yang Allah anugerahkan kepada umat Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, negeri yang Allah janjikan. Dan hal yang Allah lakukan ialah berdasarkan beberapa ketetapan. Ketetapan itu kita lihat dalam 3 hal. Ketetapan yang pertama adalah sebelum mereka memasuki negeri Kanaan, Allah menetapkan batas-batas wilayah yang akan menjadi milik pusaka dari umat Israel di negeri tersebut. Hal ini mau menunjukkan bahwa ketetapan Allah terhadap bagian-bagian yang dipercayakan kepada umat Israel tidak dapat diubah oleh siapapun. Yang kedua, melalui perikop ini kita memperhatikan bahwa dalam pembagian tanah bagi setiap suku, Allah menggunakan metode membuang undi. Yang kemudian berdasarkan hasil undian itu, maka tanah bisa dibagi secara merata berdasarkan porsinya dari setiap suku. Itu berarti bahwa hasil undi adalah hasil ketetapan dan pilihan Allah yang dinyatakan sesuai dengan bagian-bagian umat. Yang ketiga, ketetapan Allah adalah menentukan para pemimpin-pemimpin yang akan membagi tanah itu kepada seluruh umat Israel secara adil atau setara. Nah, dalam hal ini kita memperhatikan bahwa otoritas untuk membagi tanah itu Allah berikan kepada Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Selain itu Allah juga memerintahkan Musa untuk mengambil seorang pemimpin dari setiap suku
yang nantinya kemudian mereka bekerja sama bersama dengan Yosua dan Imam Eleazar untuk membagi tanah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan, 3 ketetapan yang Allah nyatakan bagi umat Israel menunjukkan keadilan, kesetaraan yang Allah ajarkan kepada kita untuk juga bisa kita teladani dalam kehadiran kita sebagai umat percaya pada masa kini. Yang kemudian kita menyadari bahwa panggilan gereja adalah terus menyuarakan keadilan, kesetaraan, sehingga siapapun bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Melalui kehadiran kita, alat yang kecil yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Oleh karena itu, 3 ketetapan tadi mengajak kita untuk merefleksikan 3 hal. Yang pertama, ketetapan Allah tentang batas-batas wilayah bagi umat Israel untuk menjadi milik pusaka mereka mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, kita semua sudah ditetapkan Allah dengan bagian masing-masing sesuai dengan porsi kita. Bahwa ada bagian-bagian yang sudah Allah berikan kepada kita dan kita wajib untuk menerima dengan syukur bahwa segala ketetapan Allah, bagian-bagian khusus yang Allah berikan kepada kita adalah bagian yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, poin pentingnya adalah jangan sampai kita hidup membandingkan diri dengan orang lain hanya karena kita melihat bagian-bagian orang lain mungkin cenderung lebih baik daripada bagian yang kita terima. Karena pada dasarnya kita tahu Allah tidak pernah salah dalam menentukan setiap bagian-bagian dalam kehidupan setiap umat yang percaya kepadanya. Yang kedua, kita merefleksikan tentang metode membuang undi yang Allah pakai sebagai prosedur untuk membagi tanah bagi umat Israel. Kemudian kita akan merefleksikannya bahwa segala ketetapan mutlak, keputusan Allah dalam kehidupan kita wajib kita terima. Dalam arti bahwa tidak pernah ada yang salah yang Allah berikan kepada kita. Tugas kita adalah memahami bahwa keputusan Allah, pilihan Allah, cara Allah memberikan segala sesuatu dalam hidup kita itu yang terbaik. Dan tugas kita adalah jalani dalam hikmat Allah, dalam pemahaman bahwa Tuhan beserta kita, memampukan kita untuk bisa menjalani hidup sesuai dengan ketetapan dan perintah Tuhan. Yang ketiga, kita merefleksikan tentang ketetapan Tuhan yang memilih menunjuk para pemimpin-pemimpin untuk membagi tanah bagi umat Israel secara adil. Itu berarti kita menyadari bahwa keadilan, kesetaraan bisa dirasakan juga oleh pihak-pihak yang Allah pilih untuk bisa menghadirkan keadilan dan kesetaraan. Itu sama dengan ada orang-orang yang sudah ditentukan sebagai pemimpin-pemimpin yang dia harus berusaha menghadirkan keadilan bagi setiap orang yang dipimpinnya. Kita berkaca dari pengalaman kehidupan Imam Eleazar, Yosua, dan masing-masing kepala suku yang mewakili, yang kemudian mereka berkolaborasi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kita melihat Eleazar sebagai imam yang berkaitan dengan kehidupan spiritual, Yosua yang berkaitan dengan militer, kemudian ada juga perwakilan-perwakilan setiap suku dengan tugas mereka masing-masing. Mereka boleh berkolaborasi dalam kepemimpinan yang berkolaborasi untuk menghadirkan keadilan, kesetaraan sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita yang hidup pada saat ini, kita juga diingatkan bahwa kita adalah pertama, pemimpin bagi diri sendiri. Yang kedua, kita pemimpin dalam keluarga. Yang selanjutnya kita pemimpin dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dimanapun kita berada. Dan kita diberikan tugas khusus, tanggung jawab dari Allah untuk juga bisa mengerjakan tanggung jawab itu, menghadirkan keadilan, kesetaraan kepada semua pihak. Maka meladani dari perikop ini, yang harus kita lakukan adalah sama seperti pemimpin-pemimpin yang telah ditetapkan Tuhan mengerjakan tugas dalam takut akan Tuhan, maka kita juga wajib menjadi seorang pemimpin, menjadi pelayan yang takut akan Tuhan.
Kemudian kita juga diajak untuk melihat apa yang dikerjakan oleh pihak-pihak para pemimpin yang dipilih ini. Mereka melihat bahwa tugas, otoritas, wewenang yang Allah berikan adalah sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan yang Allah berikan supaya keadilan, kesetaraan itu bisa dirasakan. Maka kita juga melihat pada saat ini dengan tugas-tugas, tanggung jawab, kepercayaan yang Allah berikan. Jangan lihat dari sisi berat, jangan lihat dari sisi susah, jangan lihat dari sisi menguntungkan atau tidak, tetapi kita lihat dari sisi tugas yang Allah anugerahkan bagi kita adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk berkarya mewujudkan kerajaan Allah, di mana setiap orang yang berada dekat dengan kita merasakan keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, dalam tugas-tugas tersebut, mari meneladani apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin yang dipilih Allah untuk membagi tanah. Mereka berkolaborasi. Maka mari kita hadir menjadi pribadi-pribadi yang siap berkolaborasi dengan rekan, dengan sesama kita, di lingkungan kita berada, di keluarga, di pelayanan, dimanapun kita berada. Kita boleh bekerja sama sesuai dengan karunia, sesuai dengan bagian, sesuai dengan talenta, porsi kita masing-masing, untuk bersama kita menciptakan, untuk bersama kita menuju menghasilkan keputusan, menghasilkan keadaan, kebijakan yang kemudian membawa keadilan, kesetaraan pada semua pihak. Oleh karena itu, sahabat GPB yang diberkati Tuhan, biarlah 3 poin tadi menjadi pokok perenungan bagi kita untuk menjalani kehidupan di sepanjang hari ini dalam takut akan Tuhan, menggunakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk jalani hidup pada hari ini, dan kita juga siap untuk hadir berkolaborasi dengan siapapun, dengan rekan kita dalam kehidupan sepanjang hari ini, sehingga kita senantiasa menjadi saluran berkat. Mari terus menyuarakan keadilan dan kesetaraan sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa setiap kami diberkati Tuhan dengan bagian-bagian khusus yang hanya berasal daripada Allah, yang tidak dapat digugah oleh siapapun, karena Tuhan sudah mempercayakan kepada kami. Dan ajar kami ya Bapa untuk menerima setiap bagian Tuhan itu dengan anugerah, dengan syukur bahwa bagian itu adalah kesempatan bagi kami untuk berkarya menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan ajar kami juga ya Bapa menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang siap bekerja sama, yang siap berkolaborasi dengan sesama kami, dengan rekan kami, dengan keluarga kami, dengan siapapun yang kami jumpai, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang menjadi tujuan kami, boleh kami realisasikan, dan pada akhirnya hasilnya menghadirkan keadilan, kesetaraan bagi semua pihak, dan saat itulah nama Tuhan dimuliakan. Pakailah kami ya Bapa, berkatilah kami di sepanjang kehidupan hari ini. Dalam kelemahan, keterbatasan, kerapuhan, kami memohon Tuhan Sang Sumber Hikmat menuntun menyertai kami, sehingga apa yang kami kerjakan pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Kami siap menjalani hari baru, hari anugerah Tuhan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Selamat menjalani hari dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.